Hai, halo semua. Selamat pagi. Selamat hari Sabtu. Kali ini saya mau ngajak kalian ke sebuah tempat yang bagus lah. Tempat yang sangat keren pokoknya. Ya, masih di seputaran Cianjur. Kita lihat ya. Cuman sayang saya nggak bawa anak-anak. Saya nggak bawa aki-aki. Kita pergi cuman berdua. Oke? Saksikan terus channelnya ya. Nah, kita beli nasi dulu sebentar ya. Tuh lihat. Buat nanti perjalanan ke apa apa namanya, Gunung Mananggel. Oke, tungguin ya. Oke. Oke, habis beli nasi kita langsung ke tempat tujuan. Stay tune terus ya di channel ini. Oke sobat, sebentar lagi kita sampai di rumah teman saya nih. Mau tahu kita kemana? Tungguin aja ya. Tuh lihat, pemandangannya bagus banget. Oke, nah kali ini kita lagi di perjalanan tuh sama bocil Halo, halo semuanya. sama Pak Ustadz Pian. Kita mau diajak ke Curug. Kita istilahnya apa nih Pak Pian? Ngapain nih kita tadabur? Kita tadabur alam ya. Eh, Kita melihat kekuasaan Allah melalui ayat-ayatnya, yaitu ayat kauniyah alah. ciptaannya. Oke.
masih di wilayah Cianjur. Nah makanya kalau mau jalan-jalan tuh nggak usah ke mana-mana dulu, nggak usah Kabupaten Cianjur, khususnya anak-anak muda Cianjur. Nah kalian masih bisa explore di Cianjur tuh, masih banyak tempat-tempat yang indah kayak gini lah. Nah kebetulan saya nggak sendiri nih, saya sama partner, sama teman saya. Kebetulan beliau juga lebih paham lah tentang makna dari tadabur alam itu seperti apa, terus manfaatnya bagi kita, dan ketika dihubungkan dengan keislaman itu seperti apa maknanya. Karena saya kurang paham, makanya yuk kita cari tahu. Kebetulan ada nih samping saya Pak Ustadz Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah pemirsa, sekarang kita sudah sampai di depan Curug Ciberem, atau biasa juga disebut Curug Datu Tapas oleh orang setempat. Nah, dalam Islam, yang menjelajahi alam termasuk sesuatu yang dianjurkan oleh Allah. Bahkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15, Allah berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur." Dan dialah yang menjadikan bumi untuk kamu untuk mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Nah, dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Nah, alam itu adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Nah, kita juga termasuk alam. Kalau dalam bahasa Arab, alam dapat juga berarti ciri. Kenapa disebut ciri? Karena alam itu menjadi ciri bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa melihat dengan adanya alam semesta ini, berarti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya, karena begitu rumitnya. Bisa kita lihat di sini di depan kita ada curug yang lumayan tinggi, sekitar 20 meter. Airnya turun dari atas ke bawah. Masya Allah. Kira-kira apakah manusia bisa membuat ini? Tidak akan bisa. Berapapun orang mencoba mengumpulkan tanah, kemudian dikumpul sampai menggunung, tidak akan bisa tidak akan sempurna seperti yang Allah ciptakan. Nah, maka alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengurus alam semesta ini. Nah, tugas kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna, nah, kita syukuri kita adalah makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Dan tugas kita di sini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengurus, pengganti, sebagai pengurus di alam ini, karena Allah menciptakan alam ini supaya kita dapat memanfaatkannya, mengeksplorasinya. Nah, maka bagus sekali itu kalau kita bisa jalan-jalan. Nah, yang pertama manfaatnya kita bisa sehat, kemudian ongkosnya juga murah. Nah, karena dari kota ke sini cukup pakai motor, gak perlu biaya yang besar. Ini masih daerah Cianjur, tapi ternyata Cianjur itu lega ya pemirsa, luas. Dan di sini alhamdulillah pemandangannya sangat indah, tidak kalah dengan air terjun Niagara ya. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin, amin. Yang dapat mensyukuri segala nikmat Allah, dan kita nanti dapat memasuki surganya Allah, yang kita dapat gambaran dari sini bahwa betapa indahnya alam semesta, apalagi nanti ciptaan Allah di surga ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, nah tadi kita sudah dengar penjelasan dari Pak Ustadz Tian tentang pentingnya tadabbur alam. Ya intinya untuk obat, sebagai obat hati kita, agar hati kita itu selalu bersih, dihindarkan dari sifat-sifat yang memang
tidak diinginkan oleh kita, sifat-sifat jelek seperti sifat ria, sifat sombong, dan yang lainnya. Intinya ketika kita berkunjung ke tempat yang memang ya indah seperti ini, ya saya sendiri sih merasakan ternyata saya itu ya kecil, tidak ada apa-apanya selain hamparan debu. Maka dari itu semoga selalu disehatkan, semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan urusannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.